Pantas, sorry bukannya ini. Jadi grup tasnya ini nanti setiap pertemuan ya. Jadi grup tasnya ini bukan dibagi dalam satu pertemuan khusus gitu, enggak. Makanya kok kayaknya ada yang beda. Ya ini. Jadi ini silabus eh, yang terbaru yang akan kita gunakan semester ini. Kalau yang tadi itu karena saya gabung tandem dengan dosen yang lain, jadi pakai yang silabus yang tadi ditambah grup tas gitu. Tapi grup tas ini sebenarnya bisa kita selipkan di masing-masing pertemuan ya setelah sesi presentasi karena masih ada waktu untuk sedikit grup tas. Jadi ini adalah silabus. Yang pertama tadi strategic leadership, managing the strategy making process for competitive advantage, kemudian external analysis, identification, opportunities and threats, internal analysis, distinctive competencies, competitive advantage and profitability, building competitive advantage through functional level strategies di pertemuan 5 ya. Kemudian business level strategy and the industry environment. Di pertemuan ke-8 kita ada UTS. Kemudian setelah UTS kita akan membahas mengenai strategi and technology, strategi in the global environment, corporate level strategy, horizontal integration, vertical integration, and strategic outsourcing, corporate level strategy, related and unrelated diversification, corporate performance, governance, and business ethics, implementing strategy in companies that compete in single industry, kemudian implementing strategy in companies that compete across industry and countries. Total ada 13 chapter yang akan kita bahas selama satu semester. Dan ini akan kalian presentasikan, jadi ada 45 total mahasiswa bisa nanti dibagi menjadi 13 ya. Jadi mungkin ada beberapa kelompok yang 4, ada yang 3. Jadi mungkin ada 6 kelompok ya, yang 4 ya. 6 kelompok, 4 orang. Nah, kemudian nanti ada UTS. UTS-nya itu esai dari materi yang sudah kita bahas pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Kemudian ada UAS. UAS-nya ini bentuknya project. Kemudian nanti ada individual task, ya, ada presentasi dan diskusi, ada kehadiran. Nah, kehadiran seperti biasa di kelas saya maksimal 3 kali absen. Kalau lebih dari 3 kali absen, kalian tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Jadi otomatis nilainya ya, atau tidak lulus. Kemudian ini tadi referensinya udah saya sampaikan ya. Jadi bisa jadi nanti ada topik discussion yang saya ambil dari supporting reference. Jadi kalian harus punya baik itu main reference maupun supporting reference. Itu. Jadi punya bukunya Hill, David maupun Des. Nah, Hill ini sebenarnya ada dua nih. Hill yang strategic management sama Hill yang essential of strategic management. Kalau kalian bisa dapat semuanya itu bagus. Apa namanya yang terbaru ya. Jadi nanti kita menggunakan yang terbaru aja gitu. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan mengenai presentasi nanti, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk materi maupun assessment untuk grup project ini nanti saya akan infokan minggu depan bentuk projectnya seperti apa. Kemudian ini output dari grup project adalah HKI. Jadi nanti untuk grup project ini kalian akan berkolaborasi dengan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah dan akan didaftarkan HKI-nya. Tapi pelajaran dari beberapa semester yang lalu ya, jadi saya mau HK-in tugas mahasiswa, tapi karena nama pertama bukan saya, jadi tidak bisa dibiayai oleh LPPM gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bayar sendiri,
HKI-nya itu boleh kalau kalian mau nama pertama gitu ya. Di, kalian bayar sendiri HKI-nya tuh setahu saya 500.000 ya. Tapi kalau misalnya mau dibiayai oleh kampus, itu nama pertamanya harus dosen, karena yang dibiayai oleh kampus itu dosen. Gitu. Jadi nanti untuk project itu nama pertamanya saya, nama berikutnya adalah nama kalian. Gitu. Nah, ini grup project ini sama dengan kelompok UTS gitu. Jadi kelompok UTS ini kelompok presentasi maksud saya. Jadi kelompok presentasi ini bisa mulai menyiapkan project yang harusnya dikumpulkan di akhir semester mulai dari minggu kedua. Saran saya jangan mepet-mepet ya menyiapkannya karena apa namanya? eh, untuk grup project ini akan didaftarkan HKI-nya gitu. Jadi kalau bisa secepatnya jangan lewat dari eh, tenggang waktu pendaftaran HKI dari kampus. Coba saya cek ya. Jadi kalau di LPPM ini ada jangka waktunya. Jadi bulan-bulan tertentu di mana memang kita bisa mendaftarkan HKI. Nah, kategori ciptaannya ini bisa karya tulis. Karya tulisnya berupa atlas, biografi, buklet, buku, bunga rampai, diklat, dongeng, e-book, ensiklopedia, kamus, karya tulis ilmiah, majalah, makalah, modul, naskah drama, novel, puisi, resensi, saduran, tafsir, terjemahan. Ini untuk yang karya tulis, kalau karya seni biasanya untuk anak FBS ya. Alat peraga, arsitektur, baliho, banner, brosur bisa dihakikan juga. Flyer, kaligrafi, seni batik, seni rupa, kolase, leaflet, motif, pamflet, peta, poster, seni gambar, seni ilustrasi, dan lain sebagainya. Ini spanduk, ukiran, potret, ini musik, karya audio visual, misalnya video, dokumenter, iklan, rekaman video, sinematografi, reportase, terus ini yang drama atau koreografi, karya lainnya kompilasi ciptaan atau data, video game, program komputer. Itu bisa dihakikan. Tapi kalau misalnya mau dibiayain oleh kampus tadi ya, nama pertamanya itu saya. Jadi nanti saya yang kalian melengkapi dokumennya, saya akan yang submit ke LPPM. Itu. Nah, ini kalau nggak salah ada waktu-waktunya ya. Jadi pendaftarannya itu Maret, hmm, pokoknya satu bulan tuh, 1 tahun tuh berapa kali?
Nggak, saya cari dulu nih, apa namanya, waktu-waktu pendaftaran HKI. Tapi mungkin ya, ada beberapa yang akan saya minta di bulan Maret gitu. Karena bulan Maret ini ada pendaftaran HKI. Tapi bukan, kalau untuk project mungkin nanti akan di bulan, biasanya sih bulan Juli ya, Juli atau Agustus gitu. Jadi harus dikumpulin, disubmit ke LPPM gitu. Oke, itu untuk grup project ya. Jadi kalian harus menyiapkan untuk UAS ini adalah berupa grup project. Oke, sekarang saya mau sedikit ngebrief atau meresum ya materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Sambil saya mungkin sedikit mereview apa yang sudah kalian pelajari di semester-semester sebelumnya. Karena sama seperti bisnis internasional, manajemen strategik ini kenapa diberikannya semester ini? Karena kalian harus sudah punya basic dari mata kuliah manajemen keuangan, manajemen pemasaran, MSTM, pengantar bisnis, manajemen operasi sebelumnya gitu. Jadi di sini ini gabungan dari ilmu-ilmu yang sudah pernah atau mata kuliah yang sudah pernah kalian pelajari di semester sebelumnya gitu. Misalnya kayak competitive advantage. Mungkin ada yang bisa jelasin ke saya, apa bedanya competitive advantage dengan comparative advantage? Ada yang bisa jelasin? Ada yang mau coba jawab perbedaan competitive advantage dengan comparative advantage? Nggak ada yang bisa jawab? Ibu, saya mau coba jawab. Silakan, Aleka. Kalau untuk competitive advantage itu eh, kekuatan dari suatu produk dari perusahaan. Jadi contohnya kayak bisnis apa perusahaan tersebut memiliki lokasi di tempat yang strategis, terus juga em, menawarkan produk atau eh, layanan tuh yang eh, lebih yang memiliki keunggulan yang lebih daripada perusahaan-perusahaan lain. Jadi perusahaan tersebut memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, kalau yang comparative advantage ini, kalau yang comparative advantage itu eh, perusahaan itu menghasilkan produk yang contohnya itu jauh lebih rendah daripada biayanya itu jauh lebih rendah daripada produk dari perusahaan lain gitu, Bu. Bedanya sama komparatif apa? Jadinya. Kalau yang kompetitif itu kalau yang kompetitif itu keunggulan dari sebuah produk. Kalau yang komparatif itu cara perusahaan untuk meningkatkan penjualan mereka. Jadi kayak biaya yang jauh lebih rendah dan sebagainya, Bu. Hmm, komparatif jadinya masih belum jelas ya. Maksudnya perbedaan yang komparatif sama yang kompetitif sama-sama advantage jadinya. Jadi bedanya kompetitif sama komparatif apa? Mungkin Kan kalau yang yang kamu komparatif, jelasin tadi sama-sama advantage. Cuma bedanya apa kompetitif sama komparatif?
Kalau yang komparatif itu mungkin lebih berfokus sama strategi dari efisiensi biaya produk tersebut, Bu. Kalau apa? Kalau yang komparatif. Kalau komparatif, kalau kompetitif, Kalau yang kompetitif, keunggulan yang ditawarkan dari perusahaan tersebut. jadi Keunggulan, keunggulan. Kan iya, Bu. yang biaya tadi juga keunggulan, ya nggak? Gimana Iya, Aleka? Bu. Mungkin kalau yang kompetitif itu em, kekuatan dari suatu produk yang dimiliki dari perusahaan gitu, Bu. Mm-mm. Nah, kalau yang kompetitif itu kekuatan dari suatu produk. Nah, kalau yang komparatif itu em, biaya apa namanya? eh, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu lebih rendah daripada perusahaan lain. Jadi dia memberikan harga yang lebih rendah juga. Mungkin seperti itu, Bu. Hmm, ada lagi absolute advantage tuh. Apa lagi tuh bedanya? Absolute advantage, comparative advantage, sama competitive advantage. Kalau absolut itu yang keunggulan yang eh, dari suatu keunggulan suatu negara terhadap negara lain, bukan, Bu? Hmm, keunggulan satu negara terhadap negara lain. Boleh Ya, dijelasin di detail? Maksudnya gimana? Kasih contoh. jadi suatu negara misalnya dia lebih unggul untuk memproduksi misalnya memproduksi kopi daripada eh, negara lain gitu, Bu. Jadi itu namanya keunggulan absolut. Apa bedanya sama competitive advantage, keunggulan absolut tuh? Ada yang mau coba bantu jawab Aleka? Mau coba bantu Saya, Bu. Kayak apa Ezra? Silakan Ezra. Kalau kalau absolut itu, Bu, dia bagaimana memproduksi lebih banyak tapi dengan biaya yang lebih kecil dan sumber daya yang lebih kecil, Bu. Lebih sedikit. Absolut bukan. Ada yang mau bantu? Yang lain? saya bu, Silakan Zikri. jadi kalau absolut itu eh, jangkauannya bukan bukan antar nasional lagi tapi internasional. Jadi negara ini punya keunggulan gitu dibanding negara lain. Jadi negara ini punya apa sesuatu yang bisa lebih lebih dari negara lain gitu Bu. Ada kayak sumber dayanya yang eh, lebih melimpah dari negara lain atau semacamnya. Kalau yang komparatif itu menurut saya yang komparatif tadi eh, kan artinya compare ya, berarti bisa di compare sama perusahaan lain. Jadi keunggulan kita ini eh, perusahaan lain itu juga punya, jadi bisa di compare gitu Bu. Kalau yang kompetitif tadi itu kita punya keunggulan, tapi keunggulan itu nggak semua perusahaan punya keunggulan yang kita miliki. Jadi kita itu punya keuntungan di situ. Misalnya kita kan, misalnya nih ada perusahaan batu bara gitu. Nah, akses dari batu bara ke tempat apa pengolahannya itu lebih dekat. Jadi kita punya keunggulan apa biaya transportasinya lebih minim gitu, Bu. Oke. Eh, saya mau bahas sedikit eh, apa bedanya competitive advantage, comparative advantage, maupun absolute advantage. Absolute advantage ini sebenarnya nggak cuma dalam lingkup negara, Zikri, tapi dalam lingkup perusahaan tuh juga bisa gitu. Jadi absolute advantage itu bukan artian harus
Karena contoh yang diberikan di buku pengantar ilmu ekonomi mungkin yang kalian pelajari itu negara ya. Jadi misalnya kalau di Amerika dia bisa produksi gandum, kemudian Inggris juga produksi gandum tapi dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan Amerika. eh, tapi sumber daya yang digunakan juga lebih sedikit. Intinya kalau di South Advantage itu nggak cuma ngomongin dalam lingkup negara, tapi bisa juga dalam lingkup perusahaan. Nah, tadi awal yang pertama dulu, bedanya kompetitif dengan komparatif. Kalau kompetitif advantage itu dia keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. eh, Misalnya apa? Misalnya dia punya lokasi strategis, kemudian dia punya teknologi yang lebih advance, kemudian dia punya sumber daya material atau sumber daya manusia yang kualitas, sumber daya materialnya yang langka, misalnya yang cuma dia yang punya, sumber daya manusianya yang berkualitas, kemudian dia punya misalnya keunggulan kompetitif yang lain dari aspek eh, lokasi, sumber daya, teknologi, itu ya, atau misalnya regulasi yang lebih dia ada di negara dengan regulasi pajak yang lebih menguntungkan untuk perusahaan gitu. Itu komparatif competitive advantage. Tapi kalau comparative advantage itu hanya fokus di efisiensi. Efisiensi bagaimana dia bisa memberikan atau menawarkan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, kalau kompetitif itu sama, misalnya dia punya lokasi yang strategis dibandingkan kompetitornya, dia punya teknologi yang lebih maju dibandingkan kompetitornya, dia punya apa namanya sumber daya manusia yang lebih berkualitas dibandingkan kompetitornya, dia punya sumber daya material yang lebih berkualitas atau lebih langka dibandingkan kompetitornya. Itu competitive advantage. Tapi kalau comparative advantage itu berarti si perusahaan itu bisa karena proses produksinya yang sangat efisien, dia bisa menawarkan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan apa namanya kompetitornya. Jadi kalau comparative advantage ini ada satuannya. Jadi ada nominalnya, ada eh, spesifik yang dibandingkan dengan kompetitor, yaitu satuan harga atau satuan biaya. Jadi si eh, perusahaan ini bisa atau memiliki opportunity cost yang lebih rendah. Opportunity cost kan biaya kesempatan ya, atau biaya yang hilang kalau dia memilih sesuatu gitu. Intinya dia bisa menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan kompetitornya. Tuh, jadi dalam memproduksi barang atau jasa, si perusahaan ini tuh biaya produksinya itu lebih rendah dibandingkan kompetitornya. Itu komparatif. Jadi kalau komparatif itu dia lebih spesifik ke biaya, ke efisiensi biaya gitu. Jadi spesifiknya ke cost. Itu komparatif. Jadi komparatif itu kamu highlight bagian cost-nya. Jadi dia bisa menawarkan lower cost relative to competitor. Itu kalau comparative advantage. Nah, kalau competitive competitive advantage, kalau competitive advantage berarti apa? Kalau competitive advantage berarti si perusahaan ini itu dia punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi benar-benar absolut punyanya dia doang. Gitu. Yang lain tuh nggak punya. Gitu. Jadi eh, cuma dia doang nih yang punya keunggulan tersebut. Makanya namanya absolut. Gitu. Sehingga dengan keunggulan absolut tadi, dia bisa memproduksi
barang atau jasa dengan kuantitas yang lebih besar, tapi dengan input yang lebih sedikit gitu. Karena apa? Karena dia tadi punya absolute advantage yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Itu absolute advantage. Jadi benar-benar cuma dia doang yang punya itu absolute advantage. Bisa dipahami nggak bedanya kompetitif sama komparatif? Jadi kalau kompetitif itu eh keunggulannya bisa macam-macam. Tadi bisa dari aspek lokasinya itu competitive advantage, lokasi yang strategis, kemudian sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian sumber daya apa namanya alam yang langka, teknologi yang tinggi gitu. Itu competitive advantage. Tapi kalau comparative advantage udah lebih spesifik ke bagaimana dia dengan sumber daya yang dia miliki tadi itu bisa menghasilkan biaya produksi yang lebih efisien, lebih murah dibandingkan kompetitornya. Jadi kalau comparative advantage, dia udah lebih spesifik ke cost. Kamu cari di berbagai literatur, itu pasti si comparative advantage dikaitkan selalu dengan cost. Bagaimana si perusahaan ini bisa provide, bisa offer cost relatively lower compared to their competitors. Itu comparative advantage. Oke, kemudian kalian udah pernah belajar mengenai SWOT kan sebelumnya ya. Kalau SWOT ini dari singkatannya pasti tahu kan, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Dari SWOT ini, mana yang kategori internal, mana yang kategori eksternal? Ada yang tahu? Kalau yang internal itu yang strength sama weakness. Kalau yang dari eksternal itu opportunity sama uh, kayaknya lupa Bu. Threat. Apa? Kalau yang eksternal itu weakness sama threats. Opportunity sama threats. Ya, jadi kan SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threats. Nah, strength and weakness itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan dari internal, gitu, kekuatan dan kelemahan. Itu kan dari internal. Kita bisa mengidentifikasi itu, gitu. Kita bisa kendalikan itu. Kita mau meningkatkan kekuatan itu masih dalam apa namanya kekuasaan kita dalam kewenangan kita dalam apa namanya kemampuan kita lah ya untuk meningkatkan strength-nya ini. Weakness-nya juga bagaimana mengurangi si weakness itu masih dalam kendali kita. Makanya itu masuk internal. Nah, eksternal itu adalah opportunities and threats. Kan kamu tidak bisa mengendalikan ancaman. Ancaman datang begitu aja, unpredictable. Karena dia asalnya dari mana? Dari eksternal. Gitu. Sama juga dengan peluang. Peluang munculnya dari mana? Dari eksternal juga. Misalnya tiba-tiba apa perusahaan di Indonesia itu eh, mau bikin ibu kota negara baru, ya kan di Kalimantan gitu. Nah, berarti kan ada peluang nih di Kalimantan untuk bikin market baru karena di sana mau dibikin ibu kota negara, di mana nanti mungkin banyak masyarakat di Pulau Jawa yang eh, pindah ya transmigrasi gitu ke Kalimantan gitu. Berarti kan ada market nih di Kalimantan. Apa nih yang bisa kita ciptakan gitu? Apa nih demand-nya? Berarti di sana mungkin akan butuh mall, pasti kan? Akan butuh supermarket, akan butuh tempat hiburan. Itu kan jadi peluang. Nah, peluang itu yang menciptakan kan bukan kita, tapi
eksternal. Eksternal bisa jadi dari government atau bisa jadi dari environment gitu. Jadi kalau SWOT itu terdiri dari dua ya tadi. Dari internal, makanya kan di silabus tadi ada external analysis dan internal analysis. External analysis berarti kita mengidentifikasi opportunities and threats. Kalau internal berarti kita mengidentifikasi ya. Jadi sebenarnya identifikasi sama meningkatkan atau meminimalisir kekurangan ya. Meningkatkan kekuatan, meminimalisir kelemahan gitu. Biar kita punya apa tadi competitive advantage, biar kita punya comparative advantage gitu. Nah, kemudian kita nanti juga akan belajar kan mengenai jenis-jenis strategi ya. Ada functional level, ada business level, ada corporate level. Jadi kalau yang functional level itu misalnya apa? Misalnya eh, fungsi-fungsi di perusahaan ada berapa sih? Kalau yang kamu tahu di perusahaan ada fungsi apa aja? Salah satunya perencanaan strategis sama pengambilan keputusan. Bukan. Fungsi perusahaan di fungsi makanya di perusahaan ini sampai sekecil apapun perusahaan tuh pasti punya fungsi-fungsi ini. Maksudnya UKM, perusahaan kecil sampai perusahaan besar itu pasti punya fungsi-fungsi ini. Walaupun makin besar perusahaan, fungsinya makin kompleks. Tahu nggak? Fungsi, makanya tadi kan ada functional level strategi ya. Strategi di level fungsional. Gak ada yang tahu. Yang Fungsi empat level itu yang mana Zikri? eh, yang leading, planning, Bukan, organ, oh bukan. bukan, bukan. Fungsional. Fungsi-fungsi di market di perusahaan itu kan pasti ada yang berfungsi sebagai ini, fungsinya sebagai ini, fungsinya sebagai ini. Apa? Ya, yang ada konsentrasinya di manajemen. Oke, Konsentrasinya sering apa? jawab, Bu. Marketing, Ada apa keuangan, operasi. keuangan. Itu fungsi loh. Jadi kan setiap perusahaan sekecil apapun pasti butuh marketing, pasti butuh keuangan, pengelolaan keuangan, pasti butuh pengelolaan sumber daya manusia. Itu fungsi. Jadi di perusahaan itu yang namanya fungsi, fungsi-fungsi di dalam perusahaan itu tadi fungsi SDM, fungsi marketing, fungsi research and development. Ini kalau level perusahaan itu sudah level korporasi ya, yang besar itu pasti dia ada nambahin namanya fungsi riset, R&D, research and development, fungsi SDM yang ngurusin pegawai, fungsi operations yang ngurusin produksi, fungsi IT yang ngurusin sistem informasi dan teknologi gitu. Jadi itu namanya functional level strategy. Nah, itu juga kan nanti kan kalian akan mempelajari itu bagaimana membangun ya competitive advantage melalui strategi di level fungsional. Karena strategi ini ada beberapa level tadi ya. Ada di level fungsional, di level bisnis, di level korporasi. Kalau yang di level fungsional tadi, berarti strateginya di level fungsi. Level fungsi yang mana aja? Ya tadi, strategi marketing, strategi keuangan, strategi SDM, strategi R&D, strategi IT. Itu pasti akan berbeda-beda kan masing-masing perusahaan gitu. Bagaimana dia bisa meningkatkan competitive advantage melalui fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan gitu. Itu functional level strategy. Kemudian ada business level strategy. Kalau business level strategy berarti strateginya di level bisnis. Strategi di level bisnis misalnya apa? Pemasaran ya, Bu. Hmm, kan pemasaran tadi fungsional. Oh, Strategi di level bisnis. Maksudnya kayak niche strategi gitu, Bu. Hmm,
Nih strategi maksudnya gimana? Ada apa? Difokusin ke segmen pasar kayak misalnya ke anak muda atau ke orang tua gitu. Hmm, coba kalau misalnya kamu eh, apa coba kamu pahami yang tadi saya sampaikan bahwa strategi itu ada di level yang paling dasar fungsi, kemudian naik lagi ke yang lebih tinggi, bisnis level strategi, kemudian naik lagi ke yang lebih tinggi lagi, korporasi, corporate level strategi. Berarti kalau bisnis level strategi itu yang kayak gimana? Mungkin kayak diferensiasi produk, Bu, ada inovasi produk, ada penetrasi di pasar, seperti itu, Bu. Bisa. Jadi kalau misalnya eh, bisnis level strategi memang salah satu contohnya adalah differentiation sama low cost gitu. Jadi ada yang kalau di bisnis level berarti kan eh, misalnya satu perusahaan itu kan dia punya banyak unit bisnis ya. Misalnya Unilever, unit bisnisnya apa aja? Ada Pepsodent, maksudnya ada sikat gigi gitu kan, terus ada sampo, terus ada sabun. Itu kan bisnis level. Jadi dia punya berbagai lini bisnis. Nah, berarti kalau bisnis level strategi, strateginya di level bisnis. Gitu. Misalnya kayak Samsung, dia kan produksinya apa aja? Dia produksi handphone, kemudian mesin cuci, TV, apalagi Samsung tuh Pasti. AC. Nah, itu kan bisnis levelnya, bisnis unit bisnisnya dia ya, lini bisnisnya dia. Nah, kalau bisnis level strategi itu berarti strategi itu ada di level bisnis gitu. Jadi yang ada di level bisnis apa? Yang ada di level bisnis tadi contohnya adalah lower cost. Bagaimana si produk ini atau lini bisnis ini dia bisa lebih kompetitif dibandingkan apa namanya eh, kompetitornya. Bisa tadi juga dengan differentiation gitu. Differentiation bagaimana dia bisa membedakan produknya dengan produk yang lain gitu. Jadi strategi di level bisnis itu antara lain adalah si low cost dan differentiation. Ada juga misalnya fokus ke quality. Contohnya apa? Yang fokus ke quality. Garuda gitu misalnya. Garuda ini kan dia eh, sangat fokus ke kualitas ya. Jadi maksudnya dia tidak seperti AirAsia yang low cost carrier gitu. Tiket pesawatnya murah-murah, tapi dia menawarkan kualitas. Nah, sama juga Toyota. Toyota dia punya lini bisnis Lexus ya. Lexus kamu tahu sendiri mahal. Tapi Toyota juga punya lini bisnis yang menyasar segmen market menengah ke bawah atau menengah menengah aja gitu misalnya Avanza atau Agya atau Brio gitu tapi dia juga punya segmen produk bisnis yang menyasar menengah ke atas si Lexus tadi nah yang si Lexus ini dia pakai strateginya bukan low cost pasti tapi value ya tadi kualitas gitu atau differentiationnya dari aspek kualitas differentiation ini bisa bisa dari berbagai aspek ya, misalnya tadi dari kualitas, kemudian dari efisiensi juga bisa. Efisiensi maksudnya eh, misalnya bisa custom, bukan efisiensi sih, jatuhnya customisasi ya. Jadi diferensiasinya produk ini itu bisa kamu mesennya itu custom. Jadi kalau produk yang ada di pasaran itu kan kamu nggak bisa milih ya, kamu nggak bisa minta yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Tapi kalau si perusahaan itu menawarkan, oh ini bisa custom nih. Contohnya si Dell. Dell itu punya diferensiasi bentuknya berupa customisasi. Jadi untuk gamers-gamers ya, kamu bisa custom kebutuhannya tuh berapa, kebutuhannya tuh apa aja sih buat main games tuh biar nyaman, biar enak tuh
kayak gimana sih spesifikasi laptopnya itu bisa di Dell gitu. Jadi bukan kayak yang mass production yang punya saya sama punya kamu sama gitu, enggak. Si konsumen tuh bisa custom spesifikasi laptop seperti apa yang mereka butuhkan. Nah, itu juga diferensiasi gitu. Terus delivery itu juga bisa jadi apa namanya diferensiasi. Misalnya yang satu bisa yang satu kamu ngambil langsung ke store, yang satu ada jasa deliverynya, itu juga bisa jadi diferensiasi. Jadi kalau diferensiasi ini adalah strategi yang tadi di level bisnis gitu ya. Kalau yang marketing, keuangan, SDM itu lebih spesifik di level fungsi gitu. Jadi bisa dipahami ya, apa itu strategi di level bisnis, apa itu strategi di level fungsi. Nanti ada lagi strategi di level korporasi. Strategi di level korporasi apa contohnya? Misalnya strategi di level korporasi itu eh, kan kalau korporasi berarti di level perusahaan ya. Apakah perusahaan memutuskan untuk melakukan merger? Apakah perusahaan memutuskan untuk melakukan akuisisi? Apakah perusahaan memutuskan untuk melakukan joint venture? Nah, itu strategi di level korporasi. Jadi bisa dipahami ya bedanya strategi di level fungsi, di level bisnis, dan di level korporasi. Ada yang masih bingung? Sebentar, saya ngambil handphone dulu. Sorry ya, soalnya saya sambil ada Zoom meeting yang lain. Ada yang masih bingung bedanya strategi di level fungsi? Dari tadi kita ngomongin fungsi ya, hati-hati di sini bisnis level maupun korporasi. Bisa dipahami nggak sampai di sini bedanya strategi di level fungsi, bisnis maupun korporasi? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Sama seperti kelas yang bisnis internasional ya, saya akan bikin eh, kelas di MS Teams di mana nanti kalian akan mengupload semua tugas-tugas maupun PPT presentasi ke MS Teams. Jadi nanti kalian upload sebelum presentasi upload PPT-nya ke MS Teams. Masuk tugas-tugas ya. Jadi kalau nggak ada di MS Teams berarti nggak saya nilai tuh. Rabu 8. Ini PJ-nya begini siapa? Yang manajemen strategik pagi ini PJ-nya Eh, saya Bu, Farhan ya? Muhammad Farhan Azhari. Iya Bu, sama Ezra Patricia. Muhammad Farhan Sama Ezra Patricia Bu. Muhammad Farhan Azari ya? Iya Bu. Zara Patricia. Oke. Untuk linknya
Saya share di chat Zoom. Tim code-nya ini. Silakan join. Sudah? Edra sama Farhan nanti bantuin ini ya, eh accept teman-temannya nih. Oke, Bu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Kelompok presentasinya nanti kalian yang bentuk atau saya yang bentuk? Ada 13 kelompok. Mau bentuk sendiri atau saya yang bikin? Sendiri aja, Bu. Oke. Kalau gitu nanti mungkin dari PJ ya bisa dikirim ke saya nama-nama kelompoknya. eh Siapa yang akan presentasi kelompok 1, 2, dan seterusnya sampai kelompok 13. Kalau sudah nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Kita langsung ketemu minggu depan, langsung presentasi ya, kelompok yang presentasi kelompok 1, materinya tadi chapter 1, Strategic Leadership, Managing the Strategy, Making Process for Competitive Advantage, pakai bukunya Hill ya. Jadi sebagai
main reference kalian pakai bukunya Hill tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Oke, mungkin karena Permisi sudah Bu, izin ya bertanya. silakan. Bu, saya Zeli Fitriani, Ya. anak PMM. Tadi belum Ibu absen. Oh, yang PMM ini belum masuk ke pihak kata ya soalnya. Sebentar saya cek dulu ya. Ada berapa ya yang PMM ya? Selain tadi Mbak yang ada baru Yesika Sinaga. Ada lagi yang belum diabsen? Saya Bu Amanda Lucy, Bu. Sebentar saya. Siapa namanya? Saya Zeli Fitriani, Bu, Zeli Fitriani dari Universitas dari STIA Balaputra Dewa Palembang, Bu. STIA Bala Balaputra Putra Dewa Palembang. Dewa. Ini ya, Ya, nomornya berapa? NIM-nya? NIM di UNJ ya, Bu. NIM asal. Oh, NIM asalnya 2132 2132 00 02, Bu. 02. Ada lagi yang belum diabsen? Saya Bu Ririn. Siapa? Ririn? Ririn. Riwayuni. Sri. Iya Bu. Sri Wahyuni Wahyuni Situmorang. Situmorang dari Universitas HKBP. Universitas HKBP Nomensen. Nomensen. Di mana nih? Medan Bu. Dan nomornya berapa? 22 22 52 52 00 00 37. 37. Oke. Yesika, Zeli, Ririn, kalian ada di Jakarta kan? Karena Cuma eh, saya Bu belum. siapa namanya? Amanda Amanda Uliana Ulyan Ulyana Pardosi. Pardosi dari Universitas Prima Indonesia. Universitas Prima Indonesia. Prima. Iya Bu. Di mana nih? Medan Bu. Medan juga. Nomornya berapa? 2133 2133 04 04 02 02 0352. 0352. Ada lagi yang belum diabsen? Saya Bu Muhammad Rizal Romdoni. Nah, terus lahir di kamar. Udah. Rizal udah. Makasih Bu. Oke. Ada lagi? Ini benar ya? 213304020352. Aman nggak? Benar Bu. Oke. Kalian ada di Jakarta kan? Iya, Bu. Ini ada di ruangan. Iya, karena semester ini mungkin akan banyak offline ya. Tadinya hari ini mau offline, cuma ibu mertua saya kondisinya masih sakit, jadi saya belum bisa ke kampus hari ini. Tapi eh, untuk selanjutnya kita akan offline, kecuali kalau misalnya saya lagi di luar kota atau saya lagi ada rapat gitu ya, yang tidak ada di kampus. Jadi yang lain juga, yang mahasiswa UNJ yang lain mungkin ada yang dari luar kota, semester ini akan banyak yang offline gitu. Jadi jangan sampai
tiba-tiba di tengah jalan, Bu, saya masih di mana, di kampung, di mana gitu. Jadi nanti malah nggak di absen, akan ngurangin jatah absensi kamu kan maksimal 3 gitu. Kalau misalnya udah 3 kali kamu nggak hadir, nggak bisa ikut ujian. Oke? Semuanya udah di absen ya. Yang nggak hadir, nggak ada. Nggak ada yang nggak hadir di kelas ini. Oke, kalau udah nggak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan offline ya, kecuali nanti saya infokan apakah online. Tapi template-nya offline. Kecuali saya nggak bisa, baru kita online. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yo.